Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 dan anggota kami yaitu Christine Ramona Pardede, Intan Hilaliah, dan Sintan Nurvita. Di sini kami akan memaparkan materi tentang akuntansi surplus defisit dan akuntansi aset. Poin yang pertama akan langsung dijelaskan oleh anggota kami yaitu Christine. Halo teman-teman, aku Christine. Kali ini aku akan bahas mengenai surplus defisit. Surplus defisit merupakan salah satu unsur dalam laporan realisasi anggaran atau LRA, yaitu selisih lebih kurang antara pendapatan dan belanja atau pengeluaran selama satu periode pelaporan. Dalam laporan keuangan perusahaan, surplus defisit ini sama halnya seperti ikhtisar laba rugi. Bedanya dalam laporan keuangan daerah tidak ada keuntungan. Oke, kita lanjut. Apa itu surplus? Surplus LRA adalah selisih lebih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Lalu, apa itu defisit? Defisit LRA selisih kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Nah, slide berikutnya di sini ada contoh pelaporan realisasi anggaran. Di situ ada surplus defisit. Slide selanjutnya yaitu mengenai dampak surplus kas. Dampak surplus kas itu ada 6 dampak. Yang pertama yaitu mata uang neraca tersebut akan semakin kokoh posisinya. Yang kedua, kondisi perekonomian akan cenderung membaik. Yang ketiga, harga dari berbagai produk yang diekspor akan menjadi lebih tinggi sehingga devisa negara akan meningkat. Yang keempat, tingkat daya saing produk ekspor menurun. Yang kelima, surplus kas memberikan perusahaan banyak pilihan untuk investasi terhadap uang yang dimilikinya. Dan yang terakhir, kepercayaan investor akan semakin tinggi apabila laporan keuangan perusahaan selalu menunjukkan surplus kas. Selanjutnya yaitu dampak defisit kas. Dampak defisit kas juga ada 6 dampak. Yang pertama itu mata uang negara akan cenderung melemah. Yang kedua, terjadi inflasi di mana harga dari berbagai produk yang diimpor akan lebih mahal. Yang ketiga, suku bunga acuan dinaikkan. Yang keempat, investasi asing yang masuk berpotensi meningkat karena nilai mata uangnya melemah. Yang kelima, harga berbagai produk ekspor akan lebih kompetitif sehingga volume ekspor akan mengalami peningkatan. Yang terakhir itu menyebabkan perusahaan tidak bisa memberikan gaji karyawan, membayar hutang, atau membeli bahan baku secara tunai. Yaitu penyebab defisit anggaran pemerintah daerah. Ada 4 macam penyebab. Yang pertama yaitu pemerintah menjalankan defisit untuk merangsang pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Yang kedua, defisit anggaran dapat terjadi ketika perekonomian sedang lesu, seperti selama resesi. Contohnya adalah belanja sosial seperti tunjangan pada pengangguran. Yang ketiga, pemerintah menjalankan defisit untuk mendukung program peningkatan kapasitas produktif perekonomian jangka panjang. Contohnya yang paling umum adalah pembangunan infrastruktur baik fisik ataupun non-fisik. Yang terakhir, defisit juga muncul ketika peristiwa yang tidak direncanakan terjadi, misalnya bencana alam, belanja pemerintah cenderung membengkak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi aset. Nah, teman-teman sendiri mungkin sudah tidak asing dengan materi ini karena di semester sebelumnya juga sudah dipelajari, dan saya di sini akan mengulas kembali apa itu aset. Aset atau aktiva merupakan seluruh kekayaan milik individu atau kelompok atau badan usaha. Nah, jika dilihat dari bentuknya, aset dapat berupa benda atau hak yang diperoleh melalui transaksi di masa lalu. Contohnya ada saham atau paten. Nah, aset ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada aset lancar. Nah, apa sih aset lancar itu? Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual, atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Apa aja sih yang termasuk aset lancar itu? Aset lancar itu terdiri dari kas dan bank, akun receivable atau piutang, beban dibayar di muka, dan persediaan. Terus yang kedua ada aset tetap. Nah, aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Nah, aset tetap terdiri dari tanah, mesin dan peralatan,
bangunan dan fasilitas, kendaraan, gedung, instalasi, dan jaringan. Poin selanjutnya yaitu ada investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, dan terdiri dari yang pertama ada penyertaan modal pemerintah kepada badan usaha milik daerah. Nah, penyertaan modal ini ada lembaga keuangan daerah, ada badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Yang kedua, ada pinjaman kepada BUMD. Nah, pinjaman ini terdiri dari lembaga keuangan daerah, pemerintah daerah otonom atau sebaliknya, dan pihak lainnya yang diterpinjamkan. Yang terakhir itu investasi jangka panjang yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan terdiri dari investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi. Baik, poin yang terakhir ada dana cadangan. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi. Nah, dana cadangan ini bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, dana cadangan juga digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah dana cadangan yang disisihkan tercukupi. Terus, dana cadangan juga tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.